Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Julian Pradana. Saya berasal dari kelas 11 DKJ 1. Di video ini saya akan membawakan materi tentang softphone dan VoIP gateway. Langsung saja ke penjelasannya. Pengertian softphone. Softphone adalah aplikasi telepon atau software untuk telepon melalui jaringan internet protokol atau IP. Softphone merupakan aplikasi klien VoIP yang mampu mendigitalisasi data suara ke dalam paket-paket untuk ditransmisikan melalui sebuah LAN ataupun wireless. Softphone memiliki jenis beragam, baik dari fitur, layanan, dan lisensi. Skype salah satu penyedia softphone secara gratis. Pengguna Skype hanya bisa bekerja di jaringan milik Skype. Jenis softphone yang lain diantaranya adalah X-Lite, 3CX, dan Zoiper EX SIP VoIP. Dalam tugas akhir ini, softphone yang digunakan adalah Zoiper EX SIP VoIP yang telah diinstal dan diregistrasi ke dalam server IP PBX Zico ZX20A menggunakan protokol SIP dalam komunikasi panggilan suara. Pengertian VoIP. VoIP adalah singkatan dari Voice over Internet Protocol, yang dimana teknologi ini memanfaatkan internet protokol untuk menyediakan komunikasi suara secara elektronis dan real time. VoIP mulai dikenal di Indonesia semenjak tahun 2000, di mana saat itu sedang marak-maraknya teknologi internet. Saat itu dikenal dengan fasilitas telepon gratis via internet dengan pengguna internet lainnya. Voice over Internet Protocol atau VoIP melewatkan trafik suara, video, dan data yang berbentuk paket melalui jaringan IP. Jaringan IP adalah jaringan komunikasi data yang berbasis paket switch. Trafik VoIP dibagi menjadi dua bagian transmisi jaringan, yaitu transmisi untuk signaling dan untuk RTP atau Real Time Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk signaling selalu berbasis TCP atau Transfer Control Protocol, sedang untuk RTP yang digunakan adalah protokol berbasis UDP atau User Datagram Protocol. Signaling dilakukan di antara port TCP yang sudah umum diketahui, misalkan untuk H323 menggunakan port 1720, SIP atau Session Initiation Protocol menggunakan port 5060, EX atau Inter Asterisk Exchange menggunakan port 4569. Komponen-komponen VoIP. Untuk dapat melakukan komunikasi menggunakan VoIP, dibutuhkan beberapa komponen pendukung. Beberapa komponen yang harus ada dalam VoIP yaitu: yang pertama, protokol; yang kedua, VoIP server; yang ketiga, soft switch; yang keempat, softphone atau software; dan yang kelima, VoIP gateway. Pengertian protokol. Protokol secara umum terdapat dua teknologi yang digunakan untuk VoIP, yaitu H323 dan SIP H323, merupakan teknologi yang dikembangkan oleh ITU atau International Telecommunication Union. SIP atau Session Initiation Protocol merupakan teknologi yang dikembangkan oleh IETF atau Internet Engineering Task Force. Jenis protokol pada VoIP. Jenis protokol pada VoIP yaitu: yang pertama, H323; yang kedua, Media Gateway Control Protocol atau MGCP; ketiga, Session Initiation Protocol atau SIP; keempat, Real Time Transfer Protocol atau RTP; yang kelima, Session Description Protocol atau SDP; dan yang keenam adalah Inter Asterisk Exchange atau EX. Komponen yang kedua untuk VoIP adalah VoIP server. VoIP server adalah bagian utama dalam jaringan VoIP. Perangkat ini memang tidak wajib ada di jaringan VoIP, tetapi sangat dibutuhkan untuk dapat menghubungkan banyak titik komunikasi server. Perangkat ini dapat digunakan untuk mendefinisikan jalur dan aturan antar terminal,
Selain itu, VoIP server juga bisa menyediakan layanan-layanan yang biasa ada di perangkat PBX atau Private Branch Exchange, Voice Email Interactive Voice Response atau IVR, dan lain-lain. Beberapa jenis soft switch juga menyediakan fasilitas tambahan untuk dapat berkomunikasi dengan soft switch lain di internet. Ada beberapa soft switch yang dapat Anda pilih untuk membangun jaringan VoIP sendiri. Semuanya memiliki lisensi gratis. Contoh dari VoIP server ini adalah Asterix. Komponen VoIP yang ketiga adalah soft switch. Pengertian soft switch. Soft switch merupakan identitas berbagai software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP atau Internet Protocol. Soft switch diperkenalkan dan dikembangkan oleh International Soft Switch Consortium atau ISC, yang identik dengan sebuah alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan public switch, telepon, network (PSTN), internet yang berbasis IP, TV kabel atau smart TV, hingga jaringan seluler melalui gawai. Komponen VoIP yang keempat adalah softphone atau software. Softphone berupa telepon utuh atau hardware. Softphone ini memiliki jenis yang beragam baik dari kemampuan dan lisensi. Saat ini banyak softphone yang disebarkan dengan lisensi gratis. Bahkan ada yang menyediakan lisensi software gratis sekaligus layanan jaringan VoIP-nya. Skype salah satu penyedia softphone cuma-cuma sekaligus layanan PC to PC. Hal yang prima. Softphone Skype ini hanya bisa bekerja di jaringan milik Skype. Jika ingin membuat jaringan sendiri, harus menggunakan softphone jenis lain. Komponen VoIP yang kelima adalah VoIP Gateway. VoIP Gateway digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan H323 dan jaringan non-H323. Sebagai contoh, gateway dapat menghubungkan dan menyediakan komunikasi antar terminal H233 dengan jaringan telepon, misalnya PSTN. Dalam menghubungkan dua bentuk jaringan yang berbeda dilakukan dengan menerjemahkan protokol-protokol untuk call, setup, dan release, serta mengirimkan informasi antara jaringan yang terhubung dengan gateway. Namun demikian, gateway tidak dibutuhkan untuk komunikasi antar dua terminal H323. Jenis metode layanan VoIP. Yang pertama, analog telepon adaptor atau ATA. Yang kedua, iPhones. Yang ketiga, PC to PC. Ketiga metode di atas adalah metode yang dapat dipakai oleh pengguna untuk melakukan atau menggunakan layanan VoIP. Pengertian ATA. ATA adalah metode paling umum untuk menggunakan layanan VoIP, yaitu menggunakan alat yang bernama ATA yang memungkinkan kita menyambungkan telepon konvensional ke PC atau internet untuk melakukan VoIP. Yang kedua, pengertian iPhones. iPhones yaitu telepon yang sudah memiliki port RJ45 untuk langsung disambungkan ke router guna melakukan panggilan VoIP. Yang ketiga, PC to PC. PC to PC seperti namanya saja kita sudah dapat membayangkan, yaitu panggilan VoIP yang dilakukan menggunakan PC dengan perlengkapan mikrofon, speaker, dan software yang disediakan para developer komunikasi VoIP. Ini contohnya seperti berikut. Yang pertama, Skype dan InterVoIP. User tidak membayar 1 sen pun dalam melakukan panggilan antar pengguna sesama layanan. Keuntungan dan kekurangan VoIP. Keuntungan VoIP adalah yang pertama, biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Yang kedua, penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Yang ketiga, memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Yang keempat, berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Dan yang kelima, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Kekurangan VoIP adalah yang pertama, kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN. Yang kedua, ada jeda dalam berkomunikasi. Yang ketiga, regulasi terbatas. Yang keempat, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stop. Yang kelima, tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Dan yang keenam, peralatan relatif mahal.
Layanan VoIP. Layanan VoIP secara garis besar dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, komputer to komputer. Layanan ini merupakan layanan voice call yang menggunakan komputer sebagai alat komunikasi, contohnya seperti Yahoo dan Messenger. Yang kedua, komputer to phone, menggunakan komputer ke telepon, begitu juga sebaliknya. Dan yang ketiga, phone to phone, harus terkoneksi ke internet dan real time. Contoh aplikasi yang berbasis VoIP yang dapat digunakan di smartphone. Yang pertama, Nimbus. Yang kedua, Skype. Yang ketiga, Zip Simple. Yang keempat, Viper. Dan yang kelima, Zip Droid. Dan lain-lain. Prinsip kerja VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama, atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Mungkin itu saja materi yang saya bisa bawakan. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.